Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hororis. Kali ini saya masih melanjutkan sebuah kisah yang ditulis oleh akun Facebook Digi yang berjudul Putriku Semakin Kurus Setelah Menikah bagian 4. Bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, bisa kunjungi akun Facebook beliau yang linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga mohon dukungan kalian dengan cara subscribe channel ini serta nyalakan tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan cerita baru dari channel ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Pov Samin. Aku merasa lega karena ternyata Naya pergi ke rumah sakit bersama ibunya. Jujur aku sangat khawatir, apalagi akhir-akhir ini kondisi kesehatannya semakin memburuk. Lebih baik kita bicarakan masalah ini dengan ibumu. Biar bagaimanapun beliau harus tahu bahwa kondisi kesehatanmu sedang tidak baik, ucapku sembari mengendarai motor. Jangan beritahu ibu, Mas. Aku tidak mau membuatnya khawatir. Apalagi sekarang ibu lagi fokus membiayai kuliahnya Indri, jawabnya. Begitulah Naya, selalu melarangku jika ingin memberitahu ibunya. Alasannya tetap sama. Tak mau ibunya khawatir. Aku bisa apa selain menurut? Lagi pula, sekarang dia sudah menjadi tanggung jawabku. Iya, Mas gak akan bilang ke ibumu, tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kamu harus mau berobat ke non medis lagi, biar cepat sembuh, jawabku. Badanku rasanya sakit semua, Mas, karena sudah berobat kemana-mana, tapi tidak pernah ada yang cocok. Bukankah sebaiknya dibiarkan saja? Mungkin nanti akan sembuh dengan sendirinya, ucap Naya, putus asa. Sudah hampir 1 bulan terakhir, Naya memang selalu berganti berobat ke non-medis, seperti pijat refleksi dan lain sebagainya, tapi belum juga membuahkan hasil. Bahkan sudah mengonsumsi berbagai obat-obatan herbal, tetap saja kesehatannya tak kunjung membaik. Aku sampai menjual rumah untuk biaya berobat Naya, karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Itu bukan masalah besar. Yang terpenting Naya bisa sembuh seperti sedia kala. Makanya sekarang kami tinggal di rumah ibuku. Dari mana kalian? Sapa ibu saat kami tiba di rumah. Biasa bu, kita habis dari warungnya Bu Wage, beli rendang dan ayam bakar kesukaan ibu, jawabku. Kamu ini gimana sih Min? Biarpun ibu suka lauk buatannya Bu Wage, tapi jangan beli terus-terusan. Lebih baik uangnya kamu simpan buat berobat Naya agar cepat sembuh. Gak apa-apa kok bu, aku sudah agak baikan setelah berobat kemarin, sahut Naya. Baikan apanya? Wajahmu masih pucat gitu. Pokoknya mulai sekarang jangan beli makanan di luar lagi, biar ibu yang masak buat kalian, ucap ibu. Kami memang menyewa pembantu untuk bersih-bersih rumah dan mencuci piring, tapi tidak untuk memasak, karena ibu jarang cocok dengan masakan orang lain. Itu pun bayarnya dihitung harian, sebab tidak menginap. Selesai melakukan pekerjaannya, bisa langsung pulang. Aku jadi gak enak sama ibumu, Mas, ujar Naya setelah ibu pergi ke dapur. Gak apa-apa, dienakin aja. Ya udah, sekarang kamu mandi. Udah mau maghrib ini. Tak lama berselang, suara azan maghrib berkumandang. Aku sudah memakai baju koko dan sarung siap pergi ke masjid. Mas berangkat dulu ya sayang. Naya tidak menyahut. Dari dalam kamar mandi terdengar suara seseorang mengguyur tubuhnya dengan air menggunakan gayung. Jangan terlalu lama mandinya, nanti bisa masuk angin, tegurku. Masih tak ada jawaban. Mungkin dia tidak dengar karena lagi asik mandi. Apalagi suara guyuran airnya terlalu keras. Aku memutuskan untuk berangkat tanpa berpamitan dengan Naya. Di luar langit mulai gelap. Aku mempercepat langkah membuka pintu gerbang. Takut terlambat sholat berjamaah di masjid. Namun saat mengeluarkan motor, tiba-tiba terdengar suara wanita tertawa dari balik pohon besar di samping rumah. Aku menoleh memperhatikan dengan teliti. Tak ada siapa-siapa di sana. Padahal tadi suara itu sangat jelas. Yang tertawa seperti 2 orang karena lumayan ramai. Sayang, aku melihat Naya keluar dari pintu samping tanpa sehelai kain yang menutupi tubuhnya. Tatapannya fokus ke depan, seperti ada seseorang yang diajaknya bicara, padahal jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Sayang, apa yang kamu lakukan?
Tanyaku setengah berteriak. Beruntung rumah ibu jauh dari rumah tetangga, jadi tidak akan ada yang melihat. Naya tak menoleh sedikit pun, seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Tatapan matanya kosong. Samin, ngapain kamu berdiri di situ? Ibu sudah ada di depan pintu. Lihat itu Bu, Naya bicara dengan siapa? Aku menunjuk ke arah pohon beringin yang tumbuh di samping rumah. Mana? Tidak ada siapa-siapa. Istrimu di dalam sedang makan. Katanya lagi halangan jadi gak bisa sholat. Jawab ibu. Tapi tatapan beliau seperti melihat sesuatu di arah yang kutunjuk. Naya masih berdiri di sana dengan tubuhnya yang makin kurus. Tulang rusuknya menonjol terlihat jelas. Jangan bohong Bu, ibu pasti melihat Naya kan? Tidak, ibu tidak melihat siapapun. Sebaiknya kamu cepat berangkat ke masjid sebelum terlambat. Celetuk ibu, kemudian buru-buru masuk. Saat aku menoleh kembali ke arah tempat Naya berdiri, mendadak kosong. Aku memutuskan masuk ke rumah untuk memastikan keadaan Naya. Sayang kamu di mana? Jawab Mas, panggilku. Keadaan di dalam sudah gelap gulita. Aku sampai tersandung kaki meja karena tidak bisa melihat sekitar. Tiba-tiba tanganku ditarik ke dalam kamar dengan seseorang. Jangan bersuara, bersikaplah seakan tidak terjadi apa-apa, bisik ibu. Belum sempat kujawab, tiba-tiba terdengar rintihan Naya dari kamar atas, diiringi dengan suara lonceng yang terdengar nyaring. Sukma, awas kau! Pekik suara misterius, dan cerita pun bersambung.